Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan ilmu sehingga kita mudah untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, ada. Oh, ya, sakit. Semoga senantiasa diberikan kesembuhan. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu vektor, kemudian perbedaannya dengan skalar, operasi perhitungan, serta metode-metode untuk mencari sebuah resultan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penerapan atau aplikasinya dari teori tersebut. Nah, anak-anak, pernahkah kalian jogging? Oh, pernah. Kemudian motoran? Pernah. Jalan kaki? Pernah. Goes? Pernah. Nah, tanpa kita sadari, ketika kita melakukan sebuah aktivitas tersebut, kita membentuk sebuah rute. Nah, kalau waktu pembelajaran pertemuan sebelumnya itu kan kalau rute yang kita lalui itu berkaitan dengan jarak. Nah, kalau sekarang ini kita berkaitan dengan perubahan posisi. Nah, apa yang disebut dengan perubahan posisi? Ya, hampir benar. Ya, bukan berpindahan ya, tetapi perpindahan. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang perpindahan. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari tentang perpindahan? Tujuannya yaitu agar kita mampu menemukan atau menyelesaikan sebuah persoalan yang berkelas, yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill, yang berkaitan dengan resultan maupun arah dari vektor tersebut. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode diskusi dan presentasi. Nah, tetap dalam bimbingan oleh ibu guru. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok dulu biar mempermudah. Kita dibagi menjadi dua ya. Oke, jadi ini kelompok A dan kelompok B. Nah, sebelum memasuki ke inti, kita akan ada pemanasan dulu. Wah, seru nih Bu, ada pemanasan. Nah, pemanasan ini berguna untuk merefresh ingatan kalian. Apakah materi yang kemarin kita pelajari, apakah kalian masih ingat seperti itu? Nah, di sini kan ada dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok A itu sebagai kelompok soal. Nah, dan kelompok B itu dia sebagai kelompok jawaban. Jadi, Ibu nanti akan menyediakan sebuah papan di mana di situ ada tabel pertanyaan dan tabel jawaban. Nah, nanti setiap anak di pertanyaan, kelompok pertanyaan akan mendapatkan pertanyaan dari Ibu setiap anak, dan kelompok jawaban setiap anak akan mendapatkan jawaban. Nah, jawaban tersebut hanya berisi dua, yaitu yes or no. Jadi, ketika kelompok pertanyaan itu maju, satu anak menempelkan pertanyaannya, maka satu anak dari kelompok B maju ke depan membaca pertanyaan, kemudian kira-kira ini yes or no ya. Kalau menurut dia yes, maka dia menempelkan yes. Ketika menurut dia no, maka dia menempelkan no. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dimulai ya? Bisa. Oke anak-anak, ini tadi adalah hasil dari partisipasi aktif kalian dalam menjawab pertanyaan dan jawaban untuk merefresh ingatan kalian kemarin. Nah, di sini ternyata setelah Ibu cek jawaban kalian benar semua. Jadi dari pertanyaan dan jawaban bisa menjawab, artinya apa yang disampaikan oleh Ibu kemarin itu termasuk dari meaningful learning, artinya belajar bermakna, sehingga kalian bisa mengingat kembali tanpa harus membuka buku. Oke anak-anak, kita akan masuk ke inti ya untuk diskusi dan presentasi. Untuk teknisnya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah anak-anak, untuk teknis pelaksanaannya yaitu nanti kalian berdiskusi ya. Nah, sebelum diskusi ini nanti kita akan fokus pada penyelesaian sebuah soal cerita. Nah, jadi nanti Ibu akan membacakan sebuah cerita. Nah, masing-masing dari kelompok
akan ibu beri selembar kertas. Nah, nanti kalian silahkan menggambarkan rute berdasarkan cerita yang ibu sampaikan. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa. Oke. Ibu akan membagikan kertasnya terlebih dahulu. Oke, bisa dimulai ya. Nah, silahkan diperhatikan secara baik-baik untuk soal cerita yang ibu bacakan. Nanti kalian silahkan gambarkan rutenya. Maksudnya itu kalau ibu bilang ke selatan, berarti kalian menggambar sebuah garis ke selatan sesuai dengan kemampuan dan imajinasi kalian terlebih dahulu. Oke, bisa dimulai? Bisa. Pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 18 April 2020, Maimun ingin pergi ke rumah neneknya. Nah, karena takut sendiri, Maimun mengajak saudara perempuannya yang bernama Yulia. Mereka berangkat ke rumah neneknya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rute yang harus dilalui oleh mereka yaitu dari rumahnya, Maimun dan Yulia berjalan sejauh 100 meter ke arah timur. Nah, sampai di perempatan, mereka berjalan ke arah selatan sejauh 300 meter sampai di sebuah pertigaan. Namun, sebelum sampai pertigaan, ternyata mereka haus. Jadi, mereka mampir ke sebuah warung untuk membeli air mineral. Setelah minum, mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di sebuah pertigaan, mereka belok ke arah barat daya dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah barat. Nah, sesampainya di perempatan, ternyata Maimun dan Yulia lupa arah ke rumahnya. Dia bertemu dengan bapak pedagang cimol. Akhirnya Maimun bertanya kepada bapak pedagang cimol, "Permisi Pak, mau tanya, untuk ke rumah nenek Raraswari dari sini apakah jauh ya Pak?" Nah, kemudian bapak pedagang cimol tadi menjawab, "Oh nenek, oh Bu Raraswari, oh ya saya tahu, dari sini ke arah itu, ke arah barat laut sekitar 200 meter. Nah, di situ ada rumah warna merah. Nah, itu rumahnya Bu Swarna. Nah, rumahnya Bu Raraswati di samping kanannya." Nah, si Maimun agak bingung, kok bulat sekali bapak ini. Akhirnya Maimun mengucapkan terima kasih kepada bapaknya dan mengajak Yulia untuk mengikuti petunjuk bapaknya tadi. Nah, dari perempatan tersebut mereka belok ke arah barat laut. Nah, karena mereka itu memiliki rasa sains yang tinggi, dia menghitung berapa derajat ya belokan dari sini menuju ke barat laut. Oh, ternyata setelah diperkirakan belokannya tersebut yaitu sebesar 60 derajat terhadap arah barat. Nah, setelah menempuh waktu kurang lebih 30 menit, akhirnya mereka sampai di rumah neneknya, yaitu Nenek Raraswari. Oke anak-anak, sudah selesai cerita ibu. Nah, sekarang ibu akan mengecek seperti apa rute yang kalian gambarkan. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Tidak apa-apa karena kita memang dalam tahap belajar, jadi tidak ada yang disalahkan. Oke, untuk meluruskan dari beberapa, nah di sini mungkin kalian untuk arah yang pasti ya, untuk arah utara, timur, selatan itu sudah pasti. Tapi kalau kalian menggunakan sudut itu pasti agak bingung. Nah, di sini ibu akan menjelaskan untuk rute. Nah, rutenya itu seperti ini. Nah, di
di sini bisa difokuskan ya, difokuskan untuk kalian. Nah, kita tadi kalau berbasis cerita itu kan Maimun dan Yulia itu kan dia ke barat 100 meter, kemudian dia ke selatan itu 300 meter, dan dia belok ke arah baradaya sejauh 150 meter dengan sudut membentuk 30 derajat terhadap arah barat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ke arah barat laut sejauh 200 meter membentuk sudut 60 derajat terhadap arah barat. Nah, setelah kita mengetahui untuk rutenya secara benar, nah untuk pembelajaran kali ini kita akan menghitung resultan dan arahnya itu menggunakan metode uraian. Nah, metode uraian itu cara mencarinya yaitu kita harus menguraikan terlebih dahulu arah-arahnya terhadap koordinat kartesian, sehingga kita akan memindahkannya ke koordinat kartesian terlebih dahulu. Nah, yang perlu ditekankan atau digarisbawahi bahwa ketika kita memindahkan garis itu ke koordinat kartesian itu jangan sampai berubah, karena kalau berubah otomatis juga akan berpengaruh terhadap penghitungannya nanti. Oke anak-anak, di sini sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, ketika kita mengerjakan sebuah soal yang berbasis cerita, kemudian kita membuat rutenya. Nah, ketika kita menggunakan metode uraian, itu kan kita harus menguraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y di koordinat kartesian. Jadi yang awalnya tadi kita menggunakan arah barat, barat laut, utara, timur laut, kita sudah mengalihkannya pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi cara bacanya itu contohnya gini, Maimun dan Yulia bergerak sejauh 100 meter terhadap sumbu X. Jadi ketika sudah dimasukkan dalam uraian vektor di koordinat kartesian, kita berbicaranya sudah sumbu X, Y positif atau negatif seperti itu. Jadi perlu dipahami ya. Nah, di sini tadi kan berdasarkan cerita itu kan 100 meter terhadap sumbu X positif, kemudian 300 meter terhadap sumbu Y negatif, dan 150 meter terhadap sumbu X negatif, dan 200 meter terhadap sumbu X negatif. Nah, di sini ini kan ada beberapa garis ya, ada beberapa garis ibaratnya A, B, C, D. Jadi untuk menentukan resultan, nah resultan itu kan sama saja jumlah ya, jadi kita harus menjumlahkan. Namun sebelum kita menjumlahkan, otomatis kita harus mencari satu persatu terlebih dahulu. Nah, namanya saja metode uraian. Nah, metode uraian itu tadi kan diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu kaitannya dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini Ibu akan memberikan penjelasan sedikit serta contoh penyelesaian untuk yang A dan B. Nah, ini kan A, untuk yang A dia kan 100 meter, dia berada pada sumbu X positif. Nah, lalu bagaimana Bu cara penyelesaiannya? Jadi untuk rumus awalnya itu untuk mencarinya yaitu dengan biasanya kan ada yang gaya ya, tapi ini kita menggunakan jarak. Kalau di sumbu X itu kan dia cos, kalau di sumbu Y itu dia sin. Jadi jarak cos atau sin dari derajat tersebut. Nah, di sini itu kan dia 100 meter di sumbu X positif. Nah, kalau di sumbu X positif, lalu di sumbu Y-nya bagaimana, Bu? Nah, oke, kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, kalian pernah menggunakan busur. Nah, kalau menggunakan busur itu kan bentuknya setengah lingkaran kan. Jadi ketika dia garis lurus berada di sebelah sini, dia kan 0. Nah, sedangkan kalau dia tegak lurus ke atas itu kan dia membentuk sudut 90 derajat. Jadi untuk yang A itu penyelesaiannya adalah 100. Nah, karena di sumbu X dia adalah cos. Jadi cos 0 karena dia berada di sini jadi 0. Cos 0. Nah, ditambah sin.
ditambah 100 dikalikan sin 0. Nah, kenapa Bu kok ada I topi, J topi, dan K topi? Nah, perlu kita tahu bahwa perpindahan itu kan dia vektor. Jadi kalau vektor itu dia memiliki arah dan nilai. Nah, ini dia adalah nilainya, dan I, J, K itu dia adalah arahnya. Jadi dia menyatakan arah. Oke. Next, sehingga nah, di sini cos 0 berapa? Ya, 1. Cos 0 adalah 1. Nah, di sini 100 dikalikan 1 I topi ditambah 100. Nah, sin 0 berapa? 0 kan? Jadi 100 dikalikan 0 dikalikan J topi, sehingga diperoleh 100 I. Artinya apa? Dia bergerak sejauh 100 meter terhadap sumbu X. Jadi I topi itu dia adalah sumbu X. Kalau J itu dia Y, dan K itu dia di sumbu Z. Nah, ini terhadap sumbu X. Nah, coba kita lanjut ke sumbu Y. Nah, di sini dia sumbu Y-nya adalah negatif. Nah, bisa kita uraikan terlebih dahulu. Nah, di sini 300 kan? 300 karena dia itu intinya dengan metode uraian itu kita harus menguraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Meskipun salah satu itu hanya di sumbu X atau sumbu Y-nya saja. Nah, di sini Ibu tadi sudah menjelaskan kalau kalian melihat busur itu kan kalau tegak lurus kan dia sudutnya membentuk 90 derajat. Jadi di sini meskipun dia tidak ditulis 90 derajat, jadi memang sudah patokan seperti itu. Jadi kita memasukkannya yaitu sebesar 90 derajat. Nah, 300 cos 90 derajat I topi ditambah. Nah, kenapa Bu di sini kok minus? Nah, kita perlu tahu tadi kan perpindahan adalah vektor. Vektor adalah mengandung besaran dan nilai. Nah, dia kan di sini Y-nya negatif. Y-nya kan di bawah. Jadi dia negatif. Maka di sini negatifnya itu dia adalah arahnya. Arahnya negatif terhadap Y. Jadi perlu kita tulis juga. Jadi minus 300 sin 90 derajat J topi. Sehingga diperoleh, nah, cos 90 berapa? Iya, 0. Sehingga 300 dikalikan 0 I topi dikurangi 300. Nah, sin 90 berapa? Iya, betul, 1. 300 kalikan 1 J topi. Sehingga diperoleh yaitu minus 300 J topi. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Oke, ya, ada pertanyaan? Oke. Ya. Jadi ketika kita ingin menentukan sebuah minus ataupun positifnya ketika di ending hasilnya seperti ini, kita juga harus melihat dulu ini berada di sumbu X positif atau sumbu Y negatif, karena untuk metode uraian itu kan harus diuraikan ke X positif, ke X dan ke Y. Oke, bisa dipahami? Oke anak-anak, setelah Ibu tadi menjelaskan untuk tekniknya dan pemahaman sedikit, nah nanti kan ini masih ada yang C dan D. Jadi untuk yang C dikerjakan oleh kelompok A dan yang D dikerjakan oleh kelompok B. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit, nanti kalian akan mempresentasikan dan kita akan membahas juga untuk mengetahui resultan dan arah vektornya. Oke, untuk waktu 10 menit bisa dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, untuk waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang waktu kalian presentasi. Oke, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh kelompok A. Silahkan. Oke. Nah, mungkin dari kelompok B ada yang berbeda, ya. Sama angkanya tapi arahnya berbeda. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke kelompok B. Silahkan kelompok B presentasi. Oke. Dari kelompok A ada yang berbeda? Sama. Oke. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam berdiskusi maupun presentasi. Jadi setelah kalian tadi presentasi, sebenarnya kalian sudah bisa mengerjakan. Cuma hanya saja mungkin kalian masih bingung untuk arah minusnya, kemudian positifnya. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan untuk jawaban dari C dan D, mohon diperhatikan dengan seksama ya. Nah, di sini untuk yang C dan D itu kan dia ada membentuk sudut ya. Untuk yang C itu kan 30 derajat terhadap sumbu X negatif, dan untuk yang D itu kan membentuk sudut 60 derajat terhadap
X negatif juga. Jadi untuk pembahasannya adalah untuk yang C. Nah, di sini kita tinggal masukkan. Cuma yang perlu diperhatikan adalah, nah di sini itu kan dia terhadap sumbu X negatif. Jadi untuk yang cos itu kita minus. Jadi minus 150 cos 30 derajat I topi ditambah, nah di sini dia kan membentuk dia kan juga di daerah Y negatif, sehingga dia sinnya juga negatif, ditambah minus 150 sin 30 derajat J topi, sehingga diperoleh minus 150. Nah, untuk cos 30 itu kan setengah akar 3 I topi dikurangi 150. Nah, sin 30 itu kan setengah, jadi setengah J topi, sehingga diperoleh sama dengan minus 130 I topi loh. Kenapa bisa diperoleh 130, Bu? Nah, akar dari 3 itu kan kisarannya 1,73 kemudian dikalikan dengan ini, sehingga diperoleh kurang lebih dengan pembulatan itu minus 130 I topi dikurangi dengan 75 J topi. Nah, untuk yang D itu kan dia untuk X-nya itu negatif dan Y-nya itu dia positif, sehingga minus 200 cos 60 derajat I topi ditambah 200. No. Kenapa di sini positif, Bu? Karena dia Y-nya dalam sumbu positif, yaitu ditambah 200 sin 60 J topi, sehingga diperoleh minus 200 cos 60 kan setengah, jadi dikalikan setengah I topi ditambah 200 dikalikan, nah sin 60 itu kan setengah akar 3 J topi, sehingga diperoleh minus 100 I topi ditambah 173 J topi. Nah, di sini setelah kita mengetahui A, B, C, dan D, kita akan mencari resultan. Nah, untuk resultannya itu kita menjumlahkan kan. Nah, kita tulis dulu untuk dari A, B, C, dan D. Nah, perlu diketahui ketika kita menjumlahkan sebuah vektor seperti ini, kita harus lihat belakangnya dulu, I dan J-nya. Jadi ketika kita menjumlahkan, untuk yang I dijumlahkan dengan I topi, kemudian yang J topi dijumlahkan dengan J topi, sehingga tidak bisa dicampur jadi satu, sehingga diperoleh sama dengan minus 130 I topi minus 202 J topi. Nah, di sini dia adalah resultannya. Nah, kalau resultan itu dia masih berbasis vektor, dia memiliki nilai dan arah. Nah, kita akan mencari besarnya. Nah, kalau besarnya resultan itu dia dimutlakan atau di akar kemudian dikuadratkan, seperti kalau kita mencari rumus Pitagoras seperti itu, sehingga diperoleh minus 130 kuadrat ditambah 200 kuadrat itu setelah diakarkan, dijumlahkan dan diakarkan, itu hasilnya adalah 240 meter, sehingga perpindahannya Maimun dan Yuria itu sebesar 240 meter. Nah, lalu untuk besarnya besarnya sudut jadi bentuk atas perpindahan itu berapa? Nah, rumusnya itu yaitu, nah di sini dia kan pergerakannya dari X positif kan, sedangkan di sini dia dibentuk sebuah sudut kecil, sehingga kita mencari pi dulu. Nah, rumusnya itu arkes tangen Y per X, sehingga diperoleh sebesar 57,2 derajat. Nah, karena dia awalnya itu dari sini, maka kan kalau satu putaran itu kan 180 kan. Karena perpindahannya itu dia di sini dan perpindahannya ke arah sini, sehingga diperoleh 180 ditambah pi, sehingga diperoleh 180 ditambah 57,2 derajat, sehingga diperoleh 237,2 derajat. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan vektor, khususnya tentang mencari resultan dengan metode uraian. Semoga bermanfaat. Nah, untuk materi kedepannya yaitu masih berkaitan dengan vektor juga, silahkan kalian baca di rumah untuk menambah wawasan kalian. Nah, di sini ada satu pesan terkait dengan vektor. Artinya apa? Vektor perlu ditanamkan dalam diri kita agar kita bisa menentukan arah dan nilai kita dalam kehidupan sehari-hari. Nilai itu kan dia bersifat kuantitas. Ketika nilainya baik, itu dia
mengandung kualitas. Artinya kita perlu meningkatkan kualitas diri kita, dan kita juga dalam hidup kita juga harus menentukan arah kita. Jadi vektor itu perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, demikian tadi dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.